Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai video presentasi kita yang sudah kami kerjakan dengan judul IP address versi 4 mengenai subnetting dan supernetting. Kemudian di sini ada anggota kami berjumlahkan 5 orang, yaitu Irma Mardiana, kemudian Muhammad Rafli, Ratna Ayu, Kurnia, dan saya sendiri sebagai Sana Syakira. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu penjelasan atau fundamental atau dasar dari apa itu IPv4, kemudian apa itu subnetting, dan apa itu supernetting. Kemudian bisa dilihat IPv4 adalah IP address atau Internet Protocol Address, yaitu alamat logis yang digunakan agar setiap perangkat di jaringan dapat saling berkomunikasi. Karena setiap device itu membutuhkan jaringan atau alamat agar mereka bisa saling mengakses satu sama lain. Kemudian ada subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan network yang besar menjadi beberapa jaringan subnet yang lebih kecil. Sebaliknya, supernetting adalah proses menggabungkan beberapa jaringan subnet yang lebih kecil menjadi satu jaringan supernet yang lebih besar. Nah, IP ini digunakan untuk apa? IP ini semacam seperti alamat agar ketika kita mengakses atau kita ingin berbicara kepada device yang lain dalam suatu jaringan atau jaringan yang lebih besar, kita akan menggunakan alamat IP ini agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan tidak terjadi adanya tabrakan ataupun salah alamat tujuan. Kemudian, nah apa itu IPv4? IPv4 itu adalah Internet Protocol versi 4, yaitu pada masa ini alamat yang digunakan itu sebesar 4,3 miliar atau setara dengan versinya itu versi 4, di mana ada juga versi yang lain yaitu IPv6, di mana orang-orang yang menggunakan IP ini lingkupannya lebih besar dan lebih luas daripada versi yang masih 4 ini. Nah, IPv4 itu adalah protokol jaringan pada layer 3, yaitu pada OSI layer ini yang kita tahu pada OSI layer ketiga merupakan network layer, di mana IP ini akan saling berkomunikasi satu sama lain, itu terjadi pada layer ini. Ya, IP ini digunakan untuk memberikan alamat logis pada setiap perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan mengirimkan data melalui jaringan komputer maupun internet. Nah, IPv4 ini menggunakan alamat sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, di mana 4 oktet itu adalah 4 oktet merupakan berisi 8 bit. Kemudian di sini ada karakteristik IPv4, yaitu pertama menggunakan alamat 32 bit, di mana nanti slide selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian ada terdiri dari 4 oktet atau berisi 8 bit. Kalau misalnya 1 oktet adalah 8 bit, maka 4 oktet adalah berisi 32 bit. Makanya dari karakteristik yang pertama yaitu menggunakan alamat 32 bit. Kemudian ditulis dalam format desimal bertitik. Jadi setiap 4 oktetnya, dalam 4 oktet, 1 oktet itu dipisah oleh 1 titik desimal tersebut. Maka kalau misalnya ada 4 oktet, berarti ada oktet pertama, kemudian ada desimal, kemudian ada oktet kedua, kemudian ada titik desimal itu. Kemudian memiliki sekitar 4,3 miliar kombinasi alamat IP. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu IPv4 atau versi 4. Di sini ada kombinasi sebanyak 4,3 miliar. Kemudian terdiri dari network ID dan host ID, di mana itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada contohnya ya, pada IP ini yaitu 192.168.43.241. Ini adalah yang saya maksud dari 32 bit, yaitu 32 bit ini dibagi menjadi 4 bagian, di mana satu bagian disebut 1 oktet, yaitu berisi 8 bit. Maka kalau misalnya ada 4 oktet, berarti ada 8, 8, 8, 8, sehingga menghasilkan 32 bit. Kemudian di sini ada kelas pada IP, yaitu pada IPv4 ada pengelompokan jaringan dan alamat dibagi berdasarkan beberapa kelas. Di sini ada kelas A sampai E, kemudian rentang IP-nya ada 1 sampai 126, ada 128, ada sampai 192, 224, ada yang 225, berakhir pada 225. Dan apa ini maksudnya? Ini adalah pembagian IP berdasarkan jaringan yang nanti akan digunakan untuk skala apa. Misalnya bisa dilihat di sini fungsinya ada jaringan yang besar,
Pada kelas A ini 1 sampai 126 ini fungsinya itu untuk jaringan yang besar. Kemudian pada kelas B ada jaringan menengah, pada kelas C ada jaringan kecil atau LAN, kemudian ada D multicast, dan E ada reserved atau cadangan. Kemudian di sini ada subnetting dan supernetting, di mana subnetting dan supernetting ini adalah merupakan dua teknik dalam pengelolaan jaringan komputer. Subnetting digunakan untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Dan sebaliknya, supernetting digunakan untuk menggabungkan beberapa jaringan kecil yang berurutan menjadi satu jaringan yang lebih besar guna menyederhanakan proses routing. Jadi pada penggunaannya IP itu kan sangat banyak sekali, dari 4,3 miliar itu. Maka agar mempermudah adanya jaringan atau adanya sistem subnetting dan supernetting ini, agar pencarian alamat itu tidak sesulit itu, atau bisa dibagi menjadi pengelompokan yang lebih mudah lagi. Jaringan ini dikelola agar mereka itu tidak saling bertabrakan juga, yang kemudian agar pencarian alamat dan IP-IP yang dituju itu menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Mungkin cukup sekian. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah subnet mask dan CIDR notation. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih subnet mask itu. Subnet mask itu merupakan 32 bit value yang memisahkan antara network portion dan host portion dari IPv4 address. Adapun beberapa aturan yang harus kita amati atau yang harus kita perhatikan sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu subnet mask itu sendiri. Yang pertama adalah bit bernilai 1 sama dengan network portion. Jadi yang pertama aturannya adalah subnet mask itu terdiri dari bit-bit. Kalau ada bit yang bernilai 1, itu berarti bagian ini adalah network. Jadi semua perangkat di network yang sama akan punya nilai 1 di posisi yang sama. Contohnya, misalnya 192.168.1.xxx. Bagian 192.168.1 itu adalah networknya. Semua bit yang mewakili angka-angka itu bernilai 1 di subnet mask. Aturan nomor 2, bit bernilai 0 sama dengan host portion. Sebaliknya dari yang sebelumnya, kalau bit yang bernilai 0 itu berarti bagian ini adalah untuk host, atau bagian ini untuk membedakan satu device dengan device yang lain. Jadi contohnya, tadi kan ada 192.168.1.50. Nah, angka 50 yang sekarang baru ini itu adalah host portionnya. Jadi bit-bit yang mewakili angka 50 ini akan bernilai 0 di subnet mask. Inilah yang membedakan komputer A dengan komputer B di jaringan yang sama. Yang selanjutnya adalah bit 1 selalu di depan atau contiguous. Sekarang perhatiin, ini tuh kan aturan yang penting nih, di mana bit yang bernilai 1 itu harus selalu ada di depan, bersebelahan, nggak boleh ada yang loncat atau kepisah gitu. Contohnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, di mana ada angka 0 di tengah, terus ada satu lagi. Itu tuh salah ya. Yang benar adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, di mana semua 1 itu di depan dan semua 0 itu di belakang. Kalau subnet masknya itu salah, nanti sistem jaringan itu bakalan bingung dan tidak berfungsi. Selanjutnya, aturan nomor 4, setelah transition dari 1 ke 0, itu tuh nggak boleh ada satu lagi. Ini tuh merupakan lanjutan dari aturan ketiga yang tadi. Dimana setelah kita transisi dari bit 1 ke bit 0, itu tuh nggak boleh dikembalikan ke bit 1 lagi. Sekarang berubah jadi 0, harus tetap 0 sampai akhir. Jadi kayak analoginya, bayangin kalau kita tuh loncat. Kalau misalnya udah loncat turun dari 0, ya nggak bisa loncat naik lagi gitu. Jadi harus tetap di bawah. Ini yang namanya contiguous, yaitu berurutan. Jadi nggak boleh ada celah gitu antara nilai yang tadi. Jadi harus rapi, 1 semua di depan dan 0 semua di belakang. Jadi intinya network portion itu selalu 1, selalu di depan dan bersebelahan. Sedangkan host portion itu adalah 0, selalu di belakang. Nggak boleh nih dicampur aduk, oke?
Ini merupakan aturan yang nggak main-main dan nggak boleh dilanggar, karena seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau posisinya diacak-acak atau misalkan nggak sesuai, maka nanti jaringan tidak akan mengenal device-nya gitu. Selanjutnya, di slide ini kita akan mempelajari mengenai CIDR notation. Sekarang kita pindah ke topik CIDR notation, di mana ini merupakan cara modern dan singkat untuk menulis subnet mask. Jauh lebih praktis daripada menulis panjang-panjang. Oke, kita langsung ke materinya ya. Jadi, kenapa sih CIDR tuh ada? Jadi dulu orang-orang tuh nulis subnet mask tuh dengan cara yang panjang. Kayak 192.168.1.0.255.255.255.0. Itu tuh repot kan? Jadi dibuatlah si CIDR ini untuk mempersingkat si 255.255 itu. Lalu apa sih CIDR itu? Singkatnya, CIDR adalah classless interdomain routing. Tapi jangan khawatir sama nama yang rumit ini, karena kan kayak aneh banget ya namanya. Tapi intinya CIDR itu adalah cara baru dan lebih praktis untuk menulis subnet mask. Daripada nulis 255.255.255.0, kita tuh cukup nulis /24. Itu artinya sama persis 255.255.255.0. Adapun format CIDR itu tuh sangat sederhana, IP address / prefix length. Kalau teman-teman lihat contohnya di sebelah sini, itu tuh ada 192.168.1.0/ atau garis miring 24. Nah, kita bedah nih apa aja. Yang pertama, IP address-nya itu 192.168.1.0 dan prefix length-nya adalah 24. Angka 24 itu apa sih artinya? Angka 24 itu artinya dari 32 bit total, 24 bit pertama adalah network. Jadi, prefix length itu merupakan IP address yang punya 32 bit. Kalau prefix length-nya 24, itu berarti network position-nya 24 bit dari 32 bit. Host portion-nya 32 dikurangi 24, jadi sama dengan 8 bit. Contohnya 192.168.1.0 garis miring 24. 24 bit pertama itu adalah 192.168.1 yang merupakan network, lalu 8 bit terakhir itu dari 0 sampai 255 itu adalah host atau device-nya. Kalau misalkan teman-teman lihat tabel konversinya, di sini ada beberapa contohnya. Di tabel contohnya ada /32. /32 itu masknya 255.255.255.255, hotsnya sama dengan 1. Artinya semua 32 bit adalah network dan tidak ada bit untuk host, jadi hanya bisa satu address aja. Terus di sebelahnya lagi ada 31/31. Masknya 255.255.255.254. Hotsnya 2, yang dimana hanya 1 bit untuk host, jadi 2/1 sama dengan 2 address. Lalu selanjutnya ada /24 nih, yang paling jauh. Berarti masknya itu 255.255.255.0. Hotsnya 256. Dari mana? Dari 8 bit untuk host dan 2/8 sama dengan 256 address. Ini yang paling umum digunakan di kantor-kantor kecil. Kalau teman-teman lihat polanya, semakin kecil angka CIDR, misal /32 atau ke /24, semakin banyak host yang bisa ada. Kenapa? Karena semakin sedikit bit untuk network, maka semakin banyak bit untuk host. Kesimpulannya adalah CIDR ini ada itu hanya untuk, gak hanya ya. Jadi CIDR ini ada itu tuh untuk mempersingkat penulisan subnet mask aja. /24 sama dengan 255.255 dan seterusnya sama dengan 255.255.255.0 dan seterusnya. Jadi cukup tabel ini dan kamu tuh udah bisa paham gitu. Bahkan orang di lapangan, orang yang lebih sering pakai CIDR daripada subnet mask format yang panjang. Jadi CIDR ini memang udah banyak banget digunakan. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Slide ini tuh mengajar kita cara menghitung usable hosts. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita punya /24, berapa sih device yang bisa aku hubungin? Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang. Formulanya adalah ada di sini, di PowerPoint, teman-teman bisa ingat di situ ya.
Jadi coba kita hitung yang pertama. Contohnya slash 24. Hotbits-nya sama dengan 32 dikurangi 24. Seperti yang kita tahu, di mana keseluruhannya adalah 32, sedangkan kita punya 24. Jadi, cara menghitung hotbits-nya 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Lalu untuk menghitung titik 255.255.25 sampai yang di akhirnya itu bagaimana? Kita kan udah tahu kalau misalnya tadi hotbits-nya ada 8, maka 2 dipangkatkan 8 sama dengan 256. Itu yang berada di belakang subnet masih yang paling panjangnya gitu. Artinya 256 apa? Artinya ada 256 address total dari slash 24 ini. Itu teman-teman. Nah, kenapa sih dikurangi 2? Karena ada 2 address yang nggak boleh dipakai untuk device. Yang pertama, itu network address. Jadi address pertama itu adalah nama dari network itu sendiri. Itu tuh bukan untuk device apapun. Di slash 24, address pertamanya adalah 152.168.1.0. Itu tuh nggak boleh di-assign ke device. Yang kedua adalah broadcast address, di mana broadcast address ini tuh merupakan address terakhir. Address terakhir itu untuk broadcast atau memanggil semua device di network sekaligus. Juga bukan untuk satu device aja. Di slash 24, address terakhirnya adalah 255. Jadi, dari 25 address, kita kurangi 2. 256 dikurangi 2 sama dengan 254 device yang benar-benar bisa dipakai. Contohnya ada di yang slash 24 ini. Kalau dilihat, hotbits-nya ada 8, diambil dari 32 dikurangi 24, lalu total address-nya ada 2, dipangkatkan 8 sama dengan 256, lalu ada usable hots-nya atau hots yang bisa kita gunakan, itu ada 256 dikurangi 2 sama dengan 254. Jadi range-nya itu kalau di 192.168.1.0 itu berarti network address-nya nggak dipakai. Kalau misalkan dari 0 tadi jadi 1, itu berarti yang bisa dipakai itu ada 254 device. Kalau di belakangnya 255, itu tuh berarti broadcast address-nya nggak dipakai. Karena titik 255 itu sama dengan titik 0. Gitu. Jadi contohnya, kalau misalkan kita tuh punya 200 komputer, maka network slash 24 itu cukup. Tapi kalau nanti nambah lagi jadi 300 komputer, maka harus upgrade ke slash 23 atau ke yang lebih besar lagi. Jadi intinya gunakan formula 2 pangkat host bits-nya. Nah, 2 ini untuk hitung berapa sih device yang bisa dipakai. Jadi jangan lupa dikurangin 2 untuk network dan broadcast address. Kalau misalkan kalian ingat formula ini, kalian tuh bisa hitung network apapun begitu. Jadi kesimpulan dari pembahasan di bab 2 ini, yang pertama kita udah belajar tentang aturan subnet mask. Itu punya aturan ketat di mana yang satu di depan dan yang 0 di belakang, nggak boleh dicampur. Lalu selanjutnya kita belajar mengenai si IDR. Ada beberapa cara singkat nih buat nulis subnet mask biar lebih ringkas, nggak yang 255.255 dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah kita udah belajar nih untuk tahu berapa sih device yang bisa masuk, yang bisa digunakan gitu dengan menggunakan formula tadi 2 pangkat jumlah hotbits-nya dikurangi 2. Kalau misalkan kalian paham dari semua poin ini, maka udah bisa nih mengelola network dasar dengan baik. Tuh. Selanjutnya, bagian subnetting. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian subnetting. Subnetting adalah membagi satu bagian besar network menjadi beberapa bagian atau sub. Cara membaginya dengan cara meminjam sejumlah bit kepada host portion. Nah, ada 5 alasan kenapa subnetting ini digandrungi atau keuntungannya. Yang pertama, efisiensi penggunaan, tidak ada boros. Lalu yang kedua adalah mengurangi broadcast domain, karena bayangkan jika ada beberapa gedung seperti gedung A, B, dan C, serta D, maka apa yang akan terjadi adalah broadcast dari gedung A akan sampai ke gedung C. Lalu yang ketiga adalah peningkatan network security. Kenapa ada peningkatan network security? Karena ini dari satu network besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih dipermudah. Lalu yang keempat adalah memudahkan network management.
Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas network design. Selanjutnya pada slide ini yaitu langkah-langkah subnetting. Yang pertama, tentukan kebutuhannya, berapa subnetting yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, hitung subnet bits dengan cara jumlah subnet kurang dari sama dengan 2/2 subnet bits. Artinya, jika kita memerlukan 4 subnet, maka 2/2 itu bisa. Namun, jika kita memerlukan 5 subnet, 2/2 itu tidak bisa, sehingga perlu dinaikkan 1 menjadi 2/3. Artinya, ada 3 subnet bits yang tidak terpakai. Lalu langkah ketiga adalah tentukan new prefix. Dengan cara rumusnya original prefix ditambah subnet bits. Lalu yang keempat, hitung usable host dengan cara 2/4 host bits dikurang 2. Lalu yang terakhir, list semua subnet. Terakhir, pada slide terakhir untuk bab subnetting, kita akan melihat contoh praktis, yaitu melakukan analisis. Seperti yang terlihat pada PPT, kita memiliki IP. Nah, di IP ini kita akan membagi menjadi 4 subnet. Nah, subnet yang dibutuhkan yaitu 4. Lalu kita akan menghitung subnet bits, lalu menghitung new prefix-nya seperti yang terlihat pada PPT, lalu kita akan menghitung host bit, hingga terakhir kita menghitung increments-nya. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada PPT. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang mengenai supernetting. Mungkin selama ini kita sudah sangat akrab dengan istilah subnetting, yaitu membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Nah, supernetting ini adalah kebalikannya. Melalui supernetting, kita menggabungkan beberapa jaringan kecil atau networks menjadi satu jaringan tunggal yang jauh lebih besar. Di dunia jaringan ini, konsep ini juga sering kita sebut sebagai root aggregation atau CIDR aggregation. Nah, lalu kapan sebenarnya kita harus menerapkan supernetting? Ada beberapa kondisi yang krusial untuk membuat teknik ini sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah saat mengkonsolidasikan routing entries di router. Kita bisa menyederhanakan tabel rute di dalam router agar kinerjanya lebih optimal dan juga tidak terbebani oleh informasi rute yang terlalu banyak. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi BGP rute advertisement. Dalam skala internet global, supernetting membantu membatasi jumlah rute yang diumumkan melalui protokol BGP, sehingga menghemat bandwidth dan resource memori router di seluruh dunia. Lalu yang ketiga adalah simplifikasi network management. Mengelola suatu jaringan besar teragregasi tentu jauh lebih mudah dan juga efisien dibandingkan mengelola belasan ataupun puluhan jaringan kecil secara terpisah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan supernetting. Sebelum kita mulai menggabungkan jaringan, kita perlu memahami bahwa tidak semua jaringan bisa digabungkan begitu saja. Berdasarkan slide ini, ada 3 syarat mutlak agar proses supernetting bisa berjalan dengan valid atau lancar. Itu yang pertama, syarat pertama yaitu jaringan harus contiguous atau bersebelahan secara berurutan. Bisa kita lihat pada contoh di sini, penggabungan antara 192.168.0.0/24 dan 192.168.1.0/24 dinyatakan valid karena kedua alamat tersebut berurutan secara biner. Sebaliknya, jika kita mencoba menggabungkan 192.168.0.0/24 dengan 192.168.2.0/24, hal tersebut dinyatakan invalid atau tidak bisa dilakukan karena ada blok jaringan yang terlewat atau tidak bersebelahan. Lalu syarat yang kedua adalah jumlah jaringan yang digabungkan harus merupakan kelipatan pangkat 2. Artinya, kita hanya bisa menggabungkan jaringan dalam jumlah 2, 4, 8, 16, 32, dan juga seterusnya. Kita tidak bisa menggabungkan 3 atau 5 jaringan secara langsung menggunakan metode ini. Lalu syarat yang ketiga, alamat jaringan pertama
first network address harus selaras atau align dengan batas boundary subnet. Hal ini diperlukan agar kalkulasi matematis subnet mesh baru dapat mengcover seluruh blok IP secara tepat tanpa tumpang tindih dengan jaringan luar. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu contoh kasus supernetting. Sekarang kita bahas tentang kasus konkretnya. Di sini kita diminta untuk melakukan agregasi atau penggabungan terhadap 4 jaringan kelas C sekaligus, yaitu 200.10.0.0/24, 200.10.1.0/24, 2.00.10.2.0/24, yang terakhir 200.10.3.0/24. Nah, mari kita analisis bersama apakah syarat sebelumnya telah terpenuhi. Yang pertama, keempat jaringan ini posisinya bersebelahan atau contiguous. Yang kedua, jumlah jaringannya adalah 4, yang mana memenuhi syarat kelipatan pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2. Nah, karena jumlah jaringannya adalah 2 pangkat 2, maka langkah selanjutnya untuk menentukan subnet mesh baru atau prefix adalah dengan mengulangi angka pangkat tersebut dari prefix awal. Nah, prefix awal kita adalah /24. Karena kita menggabungkan 2 pangkat 2 jaringan, kita kurangi 2 bit, /24 dikurangi 2 sama dengan /22. Nah, sehingga hasil agresi akhirnya dari keempat jaringan tersebut menjadi satu supernet utuh dengan alamat 200.10.0.0/22. Keuntungan luar biasa yang kita dapatkan yaitu router di luar jaringan kita ini tidak perlu lagi mencatat 4 baris rute yang berbeda untuk meninjau lokasi ini. Cukup mencatat satu baris routing entry saja, yaitu 200.0.0.0/22, dan paket data akan sampai dengan tepat. Ini akan sangat menghemat memori tabel routing router kita. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita membahas VLSM, Variable Length Subnet Masking. Setelah kita mempelajari bagaimana menggabungkan jaringan, bagian terakhir yang tidak kalah penting di bab 4 ini adalah VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Nah, jika pada subnetting konvensional ukuran tiap subnet harus seragam, VLSM ini menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi. VLSM memungkinkan kita menggunakan subnet mesh yang berbeda-beda dalam satu ruang alamat yang sama. Tujuannya sangat jelas, yaitu memaksimalkan efisiensi penggunaan IP agar tidak ada IP address yang terbuang sia-sia. Lalu kita lihat contoh VLSM yang ada pada gambar slide ini. Nah, kita memiliki satu blok IP utama yaitu 10.0.0.0/24 yang ingin kita bagi secara efisien untuk 4 kebutuhan subnet yang berbeda kapasitas. Nah, yang pertama, network A membutuhkan 80 host. Kita alokasikan subnet mask /25 10.0.0.0/25 yang menyediakan kapasitas maksimal hingga 126 host. Kebutuhan 80 host terpenuhi dengan aman. Lalu yang kedua, network B membutuhkan 40 host. Kita alokasikan /26 10.0.0.18/26 memberikan kapasitas hingga 62 host. Lalu yang ketiga, network C membutuhkan 20 host. Cukup kita berikan /27 10.0.0.192/27 yang menampung maksimal 30 host. Yang keempat, dan untuk one link atau koneksi point to point antar router yang hanya membutuhkan 2 host, kita alokasikan prefix /30 10.0.0.22/30 yang menyediakan tepat 2 IP host siap pakai. Nah, kesimpulannya yaitu dengan VLSM ini semua kebutuhan kapasitas yang berbeda-beda ini dapat terpenuhi secara presisi tanpa ada pembocoran IP sedikit pun. Lalu ada pun materi tambahan yang akan saya sampaikan yaitu implementasi
IP version 4 pada sistem SCADA. Nah, mari kita bedah contoh nyata bagaimana kita mengimplementasikan IP version 4 pada sistem SCADA yang ada di industri. Khususnya pada skenario pabrik pengelolaan air atau water treatment plant. Dalam merancang jaringan operasional ini, kita tidak boleh menggunakan jaringan yang datar ataupun tercampur. Kita wajib menerapkan standar keamanan Purdue Model untuk membagi jaringan menjadi beberapa model atau subzona terisolasi demi meminimalkan celah keamanan cyber. Nah, di bagian paling atas yaitu level 3 yang bertindak sebagai pusat kontrol utama atau control center, kita mengalokasikan blok jaringan khusus menggunakan subnet 10.150.20.0/26 dengan subnet mesh 255.255.255.192 di mana di dalam zona ini kita menempatkan server SCADA master utama pada IP statis 10.150.20.10 yang terhubung langsung ke gateway 10.150.20.1. Nah, di lingkungan industri, penggunaan IP statis adalah aturan emas yang sangat mutlak karena protokol komunikasi seperti Modbus TCP membutuhkan alamat tujuan yang konsisten dan tidak boleh berubah-ubah. Seperti jika kita menggunakan sistem DHCP dinamis. Selanjutnya, kita turun ke level 2 yang merupakan area kontrol lokal. Kita mengalokasikan subnet 10.150.30.0/28 dengan subnet mesh 255.255.255.240. Nah, di zona ini perangkat intinya yaitu PLC atau programmable logic controller utama kita tempatkan pada alamat IP statis 10.150.30.5. PLC ini bertindak sebagai perantara yang menerima perintah polling data dari server SCADA di level 3 sekaligus mengendalikan peralatan mesin fisik yang berada di level bawahnya. Kemudian pada level 1 yang berisi perangkat lapangan atau field device, kita mengalokasikan subnet 10.150.40.0/25 dengan subnet mesh 255.255.255.128. Sebagai contoh, perangkat inverter hanya bisa berbicara atau berkomunikasi langsung ke arah PLC di level 2. Dan kita tutup total aksesnya keluar jaringan untuk mencegah terjadinya sabotase langsung dari internet. Terakhir, untuk mengunci seluruh keamanan arsitektur ini, kita menerapkan kebijakan firewall yang sangat ketat di setiap perbatasan level. Komunikasi dari server SCADA di level 3 ke arah PLC di level 2 hanya diizinkan melewati port industri yang sangat spesifik. Contohnya adalah port TCP 502. Untuk lalu lintas data Modbus TCP, di luar port khusus tersebut, semua lalu lintas internet standar seperti browsing web, akses HTTP, maupun transfer file diblokir total, sehingga jaringan pabrik kita benar-benar aman, andal, dan terisolasi dengan sempurna. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 5 ya, mengenai implementasi. Di sini kita akan membedah bagaimana teknologi ini diterapkan langsung pada skenario kasus industri nyata. Ya, mari kita asumsikan kita sedang membangun infrastruktur jaringan yang untuk sebuah perusahaan yang memiliki satu kantor pusat dan beberapa cabang. Di sini kita membagi kebutuhan menjadi 2 area utama. Pertama, ada kebutuhan kantor cabang, head office. Itu tuh membutuhkan kapasitas minimal 150 host untuk karyawan aktif. Lalu ada branch 1 atau cabang 1, itu memerlukan alokasi untuk 75 host karyawan. Lalu ada cabang 2 yang memerlukan alokasi untuk 40 host karyawan. Yang kedua, ada infrastruktur penghubung atau WAN. Di sini untuk menghubungkan kantor-kantor ini kita membutuhkan 3 link inter router point to point, WAN link, demi menjaga redundansi jalur komunikasi.
Terus ada setiap jalur WAN ini hanya membutuhkan tepat 2 IP host yang bisa digunakan. Lalu ada target desain kita adalah menggunakan blok default IP subnet 10.0.0.0/16 secara sangat efisien agar tidak dapat ruang alamat yang terbuang sia-sia. Selanjutnya kita ke skema alokasi teroptimasi yang berhasil kita susun berdasarkan kebutuhan host pada slide sebelumnya. Kita urutkan alokasi dari kebutuhan host terbesar demi efisiensi optimal. Pertama, head office. Dengan kebutuhan awal 150 host, kita menerapkan alokasi IP network 10.0.0.0 menggunakan prefix /25. Subnet max-nya itu 255.255.255.128. Ini memberikan kita kapasitas real sebanyak 2126 usable IP. Alokasi ini sengaja dipilih dengan skenario ekspansi terkontrol, di mana sisa kebutuhan host lainnya akan didistribusikan secara dinamis melalui segmen tambahan jika terjadi pertumbuhan staf di masa mendatang. Kedua, cabang 1 memerlukan 75 host. Kita diberikan IP network 10.0.0.18 dengan prefix /25 juga. Subnet max itu sama 155.255.128. Alokasi ini menghasilkan 126 usable IP yang sangat longgar dan aman untuk menampung 75 host aktif saat ini. Lalu ada cabang kedua, itu memerlukan 40 host. Kita alokasikan IP network 10.0.1.0 dengan prefix /26. Subnet max-nya 255.255.255.192 menghasilkan kapasitas real 62 usable IP. Kebutuhan 40 host terpenuhi secara presisi dengan menyisakan cadangan pertumbuhan IP yang sehat. Keempat, WAN, link 1 sampai dengan 3. Kita membutuhkan 3 link inter dan outer yang masing-masing hanya butuh 2 host. Kita berikan IP network berturut-turut 10.0.1.64, 10.0.1.68, dan 10.0.1.72 dengan prefix /30. Subnet max-nya itu 255.255.252. Ini memberikan tepat 2 usable IP per link, menghindari pemborosan IP yang biasa terjadi pada subnetting tradisional. Selanjutnya ke slide selanjutnya, mengapa rancangan teroptimasi yang baru saja kita lihat itu sangat krusial bagi infrastruktur perusahaan. Setidaknya ada 4 keuntungan utama yang kita bisa kepetik langsung. Pertama, ada efisiensi penggunaan IP yang maksimal. Tidak ada pemborosan alamat IP. Setiap subnet di cabang maupun koneksi one point to point mendapatkan tentang subnet yang paling ideal secara ekonomis, menekan pemborosan IP ke angka mendekati 0%. Terus yang kedua, mudah di-manage dan didokumentasikan. Pengelompokan blok alamat dan yang konsisten dan teratur membuat administrasi jaringan serta troubleshoot harian oleh tim IT operasional berjalan dengan sangat cepat dan efisien. Yang ketiga, fleksibel untuk pertumbuhan di masa depan. Desain aplikasi alamat ini secara strategis menyisakan rentang segmen kosong yang dapat digunakan untuk ekspansi perangkat keras. Penambahan divisi baru atau kantor cabang baru di kemudian hari tanpa harus merombak ulang total IP yang sudah ada. Terakhir, ada menyederhanakan routing table. Rancangan ini meringankan beban pemrosesan memori pada perangkat router berkat penyederhanaan rute atau yang bisa dikenal sebagai rute summarization yang sangat efisien. Selanjutnya ada pada slide kesimpulan, implementasi subnetting pada jaringan perusahaan ini terbukti memungkinkan pembagian alamat IP yang jauh lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan real setiap lokasi kantor. Melalui desain yang terstruktur dan baik seperti ini, jaringan perusahaan tidak hanya jadi lebih mudah dikelola secara harian, tetapi juga menjadi tabel routing di sisi perangkat yang menjadi lebih sederhana. Dan yang terpenting, arsitektur ini memberikan fleksibilitas jangka panjang yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan bisnis di perusahaan di masa mendatang. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai IP address versi 4, subnetting, dan supernetting. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.